Di momen ketika lo mulai sadar, chat dia jadi makin singkat dan dia yang selalu duluan pengen nutup telepon. Di situ ada sesuatu di dalam diri lo yang ngerasa kalau dia nggak lagi sama kayak di awal dulu. Lo ngerasa ada sesuatu yang terjadi dan lo terus-terusan mikir, nanya ke diri sendiri, salah gue apa ya? Tapi di saat yang sama, lo mencoba buat menyangkal itu. Lo nggak mau kelihatan kalau lo lagi nyari-nyari kesalahan lo. Karena kalau lo ngakuin itu, artinya lo kalah. Jadi, kalau lo lagi terjebak di posisi ini, gue mau kasih tahu sesuatu sebelum kita mulai videonya. Dan gue pengen lo jujur sama gue. Nggak ada yang lagi ngeliatin lo sekarang. Jadi, jujur aja. Ada satu versi dari diri lo yang sebenarnya udah setengah sadar soal apa yang bakal gue omongin ini. Lo udah muter-muter di pikiran itu selama berminggu-minggu. Bahkan hampir lo ucapin keras-keras sekali atau 2 kali. Terus ada tipe cowok satunya lagi. Dia bakal dengerin apa yang gue omongin, tapi dia bakal nyari-nyari alasan kecil buat percaya kalau ini nggak berlaku buat dia. Dia bakal lanjut nonton cuma karena penasaran, tapi dia nggak bakal nganggep serius apa yang gue omongin. Gue nggak tahu lo tipe yang mana sekarang, tapi ikutin terus. Dan setelah beberapa menit, lo bakal tahu siapa diri lo sebenarnya. Tapi satu hal yang perlu kita sepakati sekarang. Tolong, berhenti nyari-nyari kesalahan apa yang udah lo perbuat. Ini adalah kesalahan pertama yang justru lo lakuin. Lo mulai nyari salah lo di mana? Padahal sebenarnya nggak ada satu chat atau satu perilaku spesifik pun yang jadi kesalahan itu. Ini ide yang harus lo tanemin di otak lo. Kesalahan lo bukan cuma satu perilaku atau satu pesan. Kesalahannya lebih dalam dari itu. Dan gak bakal kelihatan segampang itu. Gue bakal jelasin semuanya. Dan lo bakal keluar dari video ini dengan pemahaman yang 99% pria di dunia ini gak bakal pernah ngerti. Aturan pertama, berhenti nyari kesalahan lo. Karena itu bukan masalahnya. Yang kedua, kalau lo gak berubah dan gak paham apa yang gue jelasin hari ini, hal ini bakal terus kejadian sama lo selamanya. Lo bakal jadi tipe cowok yang nasibnya begini terus, berulang-ulang. Jadi, dengerin baik-baik. Kenapa dia tertarik banget sama lo sampai akhirnya lo mulai suka balik sama dia? Kalau lo tipe orang yang sering nonton konten kayak gini atau punya sedikit pengalaman sama cewek, lo pasti punya jawaban yang udah siap di kepala. Lo terlalu nunjukin ketertarikan. Lo terlalu agresif. Lo terlalu cepat suka sama dia dan dia ngerasa itu. Dan itulah yang bikin feel-nya hilang, kan? Maksud gue, itu kan yang bakal diomongin semua cowok di internet. Jadi pasti itu jawabannya. Tapi coba deh, lo inget-inget lagi pas dia suka sama lo di awal. Lo mungkin pernah ngomong hal-hal yang kalau lo denger sekarang bakal ngerasa cringe. Lo mungkin balas chat dia lebih cepat dari yang seharusnya. Dan gue yakin lo juga gak lagi acting jadi cowok yang sok tenang atau sok cool. Lo bersikap normal, tapi dia malah makin nempel sama lo. Masalahnya bukan karena lo mulai suka sama dia. Itu cuma yang kelihatan di permukaan. Masalah sebenarnya lebih dalam. Alasan kenapa lo menarik buat dia di awal adalah karena lo unpredictable, gak ketebak. Dan dia belum benar-benar paham soal lo. Gue tahu, lo mungkin udah pernah denger ide ini sebelumnya. Tapi biar gue jelasin, supaya lo paham cara prakteknya dengan benar. Pertama, gue perlu jelasin gimana cara kerja otak lo. Otak lo, selama lo nggak peduli sama sesuatu, bakal bekerja secara acak, random. Lo bakal ngomong dan bertindak gitu aja tanpa mikir. Tapi, saat lo mulai peduli, otak lo bakal berhenti bertindak acak dan mulai ngikutin pola tertentu. Ini aturan emas yang harus lo inget seumur hidup. Begitu otak lo mulai tertarik, dia bakal bekerja menurut pola tertentu. Sekarang coba kita terapin ke cewek yang hilang feeling tadi. Di awal, lo bertindak random sama dia. Kerandoman inilah yang bikin dia tertarik dan pengen sama lo. Tapi pas lo mulai suka dan tertarik sama dia, lo mulai memperlakukan dia menurut pola tertentu. Pola ini bikin si cewek bisa ngebaca lo. Pas cewek lagi ngobrol sama lo, dia sebenarnya lagi berusaha memprediksi masa depan. Dia mencoba memahami gimana lo bakal bertindak.
Begitu lo bertindak sesuai pola, proses ini jadi gampang buat dia. Dia jadi bisa nebak langkah lo. Hasilnya, dia hilang ketertarikan. Kebanyakan cowok mikir cewek nggak mau lagi sama mereka karena mereka kelihatan needy atau karena si cewek tahu mereka udah suka. Ya, itu ada benernya. Tapi itu bukan alasan aslinya. Itu cuma permukaannya doang. Lo bisa aja suka sama dia. Dia pun tahu lo pengen dia. Tapi dia tetap gak bakal hilang ketertarikan kalau dia gak bisa nebak langkah lo. Sekarang gue masuk ke detailnya dan kasih contoh soal pola ini. Begitu lo mulai suka sama cewek, ada 2 jalan yang biasanya lo ambil. Dan dua-duanya salah. Jalan pertama diambil sama cowok yang gak punya pengalaman. Dia malah makin jadi. Makin sering chat, makin sering muji, ngerencanain kencan yang sempurna. Beliin barang yang pernah si cewek sebut sekali. Selalu ada buat dia. Selalu baik. Terus dia cuma bisa nonton si cewek makin menjauh tiap minggu. Dia gak pernah paham kenapa. Dia cuma makin tua, makin capek, dan mulai percaya kalau cewek itu ribet. Sorry bro, tapi kalau lo tipe ini, apa lo yakin punya otak di dalam kepala lo? Terus ada jalan kedua, yang kemungkinan besar lo lakuin kalau lo sering nonton konten kayak gini. Jalan ini diambil sama cowok yang udah nonton beberapa video atau baca diskusi online. Dia dikasih tahu kalau solusinya adalah jadi dingin, narik diri, diem aja, gak chat duluan, bikin dia nunggu, sok sibuk, atau pura-pura gak peduli. Di permukaan, cara ini kayaknya berhasil. Ceweknya jadi bingung dan mulai nyariin lagi. Tapi gue pernah ada di posisi itu lama banget. Dan gue gak bakal bohong. Gue baca apa yang lo baca, gue coba itu. Dan yang mau gue kasih tahu adalah, ya itu emang ngasih reaksi jangka pendek. Beneran. Tapi ada sesuatu yang terjadi sama diri lo pas lo ngelakuin itu. Lo jadi acting terus. Setiap chat jadi penuh perhitungan. Setiap balasan diatur waktunya. Lo mulai ngeliat diri lo sendiri dari luar. Ngecek apakah lo udah mainin peran dengan bener atau enggak. Akhirnya semuanya jadi kayak kerjaan sampingan yang gak pernah lo mau. Dan cewek bakal ngerasa itu. Mereka bakal ngerasa gak ada pria asli di balik acting dingin itu. Cuma ada cowok yang pura-pura gak peduli, berharap si cewek bakal kemakan actingnya dan suka sama dia karena itu. Lo jadi gak suka sama diri lo sendiri. Lo bahkan gak tahu lagi apa yang lo rasain sebenarnya. Karena setiap perasaan harus diedit dulu sebelum keluar dari mulut lo. Lo ngelakuin ini lewat pola tertentu. Dan cewek bakal sadar pola ini. Lalu mulai bisa nebak lo lagi. Contohnya, dia kirim chat dan dia udah tahu kalau lo bakal lama balesnya. Karena pura-pura sibuk. Meskipun sibuk itu aslinya menarik, tapi pas dia udah bisa nebak, hal itu nggak lagi menarik. Jadi jawaban benernya kenapa dia hilang feeling pas lo mulai suka adalah karena hubungan kalian kehilangan sisi randomnya. Dia jadi tahu apa yang lo pikirin. Tapi masalahnya otak kita emang otomatis bikin pola pas kita peduli. Kita nggak bisa lawan itu 100%. Yang bisa kita lakuin adalah ikut main bareng aturan itu. Setelah banyak riset dan pengalaman, gue nemu solusinya. Ini adalah sebuah pola yang bakal gue ajarin ke lo hari ini. Lo bakal ganti pola lama lo sama pola ini, yang hasilnya adalah kerandoman. Artinya, lo bertindak sesuai pola yang secara otomatis menciptakan tindakan acak yang bikin cewek tetap penasaran. Otak lo bakal ngunci ke satu pola, itu udah pasti. Tapi lo bisa kasih otak lo lebih dari satu pilihan. Sekarang, otak lo cuma punya satu channel. Apapun channel yang lo pilih pas lo mulai suka dia, itulah yang dia baca. Tapi gimana kalau lo punya 3? Itulah triknya. 3 channel. Lo puter terus di antara ketiganya. Dan rotasi itu yang bakal kerja buat lo. Gue jelasin soal 3 channel ini. 1, warm, hangat. Ini versi lo yang playful, lo ngetis dia, lo santai, lo ketawa. Lo cowok yang ngerasa dia menarik, tapi nggak ngerasa terintimidasi sama dia.
kebanyakan nice guy hidup selamanya di channel ini. Selalu hangat, balas cepet, selalu ramah di chat, selalu ada. Setelah 10 hari, dia udah tamat ngebaca lo. Karena worm kalau berdiri sendiri bakal jadi ketebak, dan ketebak itu mematikan. Tapi dalam rotasi, worm adalah channel yang bikin dia merasakan sesuatu. Jadi kita tetap pakai ini, tapi jangan jadi satu-satunya. 2. Cold atau dingin. Dengerin dulu, karena kebanyakan cowok mikir cold itu artinya marah, diemin orang, atau pura-pura gak peduli. Bukan itu. Cold itu pas pikiran lu lagi di tempat lain. Energi lo turun, suara lo agak pelan. Lu jawab pertanyaan dia kayak cowok yang lagi mikirin hal lain yang lebih menarik daripada obrolan itu. Lo masih di sana, tapi nggak sepenuhnya di sana. Cold tepat setelah warm, itu kuncinya. Dia baru aja ngerasain kehangatan lo. Tiba-tiba suhunya drop dan dia nggak tahu kenapa. Itulah momen dimana dia mulai bertanya-tanya. 3. Empty atau kosong. Ini yang hampir nggak pernah diomongin orang. Padahal ini yang paling kuat. Empty itu pas lo nyaris nggak ada di sana. Jawaban singkat, perhatian lo bener-bener di tempat lain. Dan lo nggak nutup-nutupin itu karena emang lo lagi nggak fokus. Dia nanya sesuatu, lo jawab satu kata. Karena emang cuma itu yang lo punya saat itu. Cowok tipe avoidance sering di sini. Dan itu ngerusak mereka karena empty sendirian itu cuma bikin orang males. Tapi empty setelah warm dan cold, itu yang bakal bikin dia kepikiran. Karena dia udah ngerasain hangatnya, ngerasain dinginnya, dan sekarang kosong. Gak ada marah, gak ada hangat, cuma cowok yang perhatiannya melayang ke tempat yang gak bisa dia ikutin. Disitulah dia bakal ngejar lo. Nah, itu 3 channelnya. Aturannya 3 pesan, terus ganti. Atau kalau lagi ketemu langsung, 3 menit, terus ganti. Angkanya nggak harus saklek. Yang penting jangan biarin diri lo ada di satu channel kelamaan sampai kebaca. Dan ini bagian yang sering dilewati cowok. Jangan biarin dia yang nentuin kapan lo ganti channel. Kalau lo lagi di channel warm selama 3 chat, terus dia kirim sesuatu yang flirty, tangan lo pasti pengen tetap di warm. Jangan. Ganti ke cold. Meskipun kayaknya nggak nyambung di momen itu. Justru karena nggak nyambung itulah kuncinya. Begitu dia bisa ngerubah channel lo cuma lewat chat dia, lo balik lagi ke awal. Lo kebaca lagi. Channel itu harus datang dari lo, bukan dari dia. Gini contohnya. Lo udah chat dia beberapa hari. Energinya bagus, dia lagi asik. Lo ngerasa diri lo udah mulai masuk pola warm. Balas cepet, nyamain vibe dia. Intinya lo ngasih apa yang dia mau. Itu udah 3 kali warm. Lo selesai di situ. Dia kirim, "Ih, kamu berlebihan banget deh." Diri lo yang lama bakal jawab, "Hahaha, tapi kamu suka kan?" Itu jebakan. Itu warm yang keempat. Itu pola yang mulai terbentuk. Jadi, jangan lakuin itu. Lo taruh HP lo. Lo ngelakuin hal lain selama 10-15 menit. Bukan strategi ya, tapi beneran ngerjain hal lain. Pas lo balik, lo bales. Bakal aman kok. Udah, itu aja. Dia bakal ngerasa ada yang geser. Dia nggak tahu apa. Otaknya bakal mulai mikir. Tunggu, kok energinya berubah? Apa gua salah ngomong? Itu namanya cold. Tetap di cold buat 2-3 kali obrolan. Balas singkat, energi rendah. Lo lagi gak di warm sekarang. Terus lo pindah ke empty. Dia kirim, oke. Lo jawab, "Yah, hari yang panjang." Itu empty. Cuma, yah, hari yang panjang. Dia kirim hal lain buat nyari tahu lo di mana. Misalnya, ada yang seru nggak hari ini? Lo jawab, nggak terlalu. Udah, lampu mati. Dia sekarang lagi duduk megang HP-nya, ngeliatin 6 chat terakhir. Nyari tahu kapan tepatnya suasananya berubah. Dia nggak bakal tahu. Disinilah kebanyakan cowok bakal antara terus-terusan dingin atau malah panik. Terus langsung ngebom pakai warm buat benerin keadaan.
jangan lakuin dua-duanya. Tunggu sejam atau sampai besok. Terus lo balik lagi ke warm. Bukan karena dia ngomong hal yang benar, tapi karena rotasi lo bilang ini saatnya warm. Lo kirim, tiba-tiba kepikiran omongan lo soal adik lo minggu lalu. Lucu juga ya. Tiba-tiba aja hangat. Kayak 6 chat sebelumnya nggak pernah terjadi. Apa yang terjadi di kepalanya? Dia ngerasain suhu drop. Terus hening. Terus tiba-tiba ditarik lagi ke kehangatan dari arah yang nggak bisa dia tebak. 3 channel dalam 12 jam. Nggak ada satupun yang dikontrol sama omongan dia. Dia ketagihan. Karena buat pertama kalinya, dia nggak bisa nebak lo bakal ngapain setelah ini. Sama juga pas ketemu langsung. Lagi kencan, ngopi. 10 menit pertama, lo warm. Lo bercanda, ketawa, jaga kontak mata. Dia ngerasa relax. Cukup warmnya. Sekarang ganti. Dia cerita soal mantannya. Mungkin sesuatu yang kedengarannya lucu. Tapi sebenarnya dia lagi ngetes reaksi lo. Diri lo yang lama bakal tetap warm. Bakal bikin jokes, atau nanya lebih lanjut, atau nenangin dia tanpa sadar. Jangan, biarin dia selesai cerita. Lo minum dulu, lo lihat keluar jendela bentar. Terus lo lihat dia lagi dan cuma bilang, gitu ya. Terus lo ganti topik. Lo emang asli sini atau pindahan? Dia bakal ngerasa pergeseran itu. Ceritanya gak dapet reaksi yang dia harapin. Dia gak tahu kenapa, tapi suasananya berubah setengah derajat. Itu cold. Tetap di situ bentar. Jawaban lebih pendek, jarang ketawa. Lo masih di sana, tapi kehangatan lo kayak ketarik masuk lagi ke diri lo. Terus dia nanya sesuatu, apa aja. Lo masuk ke empty. Jadi biasanya lo ngapain kalau weekend? Lo cuma angkat bahu. Tergantung. Terus lo lihat orang yang lewat di luar 1 detik lebih lama dari biasanya. Itu empty. Nah, lihat apa yang terjadi sama dia. Dia bakal condongin badannya ke arah lo tanpa sadar. Energinya bakal naik karena energi lo baru aja drop. Begitu lo ngerasa dia mulai ngejar, disitulah lo balik lagi jadi warm. Lo lihat dia, lo senyum. Lo punya cara ketawa yang unik ya? Gue baru sadar tadi. Udah, dia bakal kepikiran kalimat itu selama 3 hari. Karena kalimat itu datang setelah cold dan empty, dari arah yang gak dia duga. Itulah tekniknya. Lo lagi ngejalanin sistem yang otomatis bikin lo gak ketebak. Lo gak perlu mikir, apa ya hal random yang harus gue lakuin? Lo cuma perlu mikir, gue udah di channel mana dan udah berapa lama. 3 kali terus ganti. Dan ini yang harus lo pahamin. Setelah beberapa minggu jalanin ini, sesuatu bakal terjadi di dalam diri lo. Otak lo bakal berhenti mencoba ngunci ke satu pola. Karena sekarang dia punya 3 tempat buat mendarat. Pola yang tadinya mau dibentuk otak lo, yang gampang dibaca cewek itu, bakal pecah ke 3 kondisi ini. Pas pecah jadi 3, pola itu hilang. Lo jadi pria yang susah dibaca karena lo gak punya satu saluran tunggal lagi buat dibaca sama dia. Gue tahu lo bakal bilang ini susah, lo harus mikir terus dan ini capek. Enggak, ini cuma capek kalau lo mikirin perilaku apa yang harus lo lakuin. Tapi kalau lo pergi ke sumber perilakunya dan ngerubahnya dari sana, lo lagi ngasih otak lo pola baru buat bekerja. Setelah itu, cuma masalah waktu sampai lo mulai bertindak kayak begini tanpa mikir lagi. Dan ini bakal jadi sifat asli lo.